Hai guys, kita dari Cap. Cip Cup. Oke, aku mau tahu dong di sini ada siapa aja nih? Boleh kali dari sebelah kiriku. Nama aku Rayana Raffi. Nama aku Yesa Indrani Putri. Aku Pajo Olian Madani. Coba aku mau tahu dong kabar kalian hari ini tuh kayak gimana sih? Dari siapa dulu? Bebas. Yesa Biasa dulu kali deh. ya. Kabarnya baik, tapi akhir-akhir ini jujur lagi capek banget nih karena lagi UAS kan ya, lagi iya, digempur-gempur UAS. sama tugas nih. Coba kalau dari Ayah? Kabar aku baik, tapi capek banget sama tugas. Kayaknya emang kita semua lagi dibantai-bantai tugas ya. Aku penasaran banget nih, kalian tuh dari semester 1 sampai lanjut semester 2 tuh kayak gimana sih? Maksudnya Coba kayak gimana? pandangan kalian tuh dari segi tugasnya kah? Kegiatannya kah? Kalau aku tuh ya dari semester 1 tuh ngerasa kayak enjoy banget, tapi enjoy. Tapi di semester 1 itu jadi kayak tantangan baru buat aku karena aku harus beradaptasi sama lingkungan baru kan. Bener. Iya, terus juga aku awal-awal masuk kuliah tuh anaknya pemalu banget sih jujur. Emang lo jujur. Pemalu banget. Kayak main tuh kayak cuma sama 1-2 orang gitu. Oke, kalau dari Ayah? Kalau aku semester 1 jujur seru, tapi ya karena baru pertama kali kan, apalagi masuk kuliah gitu, pasti harus beradaptasi gitu. Apalagi kan aku orangnya introvert, pasti susah banget buat bergaul dan beradaptasi, itu butuh waktu lama. Tapi kebetulan waktu itu aku punya temennya yang ekstrovert, jadi aku agak iya. kebawa gitu. Tapi emang ya kalau misalnya emang kita tuh pribadinya misal extrovert atau introvert, itu salah satu teman kita tuh beda gitu, Iya. bakalan kebawa gitu. Iya, Ya, bener jujur banget. ya. Tapi kalian ada nggak sih alasan kenapa nih masuk ke sini gitu? Kayak kenapa harus milih jurusan ini gitu? Coba dari kamu. Oke, dari aku ya. Sebenarnya dari awal tuh aku nggak ada kepikiran buat masuk jurusan ini, bahkan aku nggak tahu aja nggak sumpah. Nah, jadi ada satu momen mungkin kalian merasakan rasanya ditolak PTN gitu. Iya, terus akhirnya nyoba TLU lah karena kayak udah hopeless jujur. Abis itu taunya kepental juga karena emang masuknya kan ini ya jalur akhir kalau UTBK tuh kebetulan. Jadi kuotnya kan udah habis ya pilihan yang aku mau tuh. Terus dan kocaknya tuh aku nanya ke teman aku kayak ini apa ya jurusannya, terus kata dia humas aja bagus kok. Akhirnya aku masuk di PR guys gitu. Coba kalau dari kalian gimana nih? Iya dulu kali ya. Aku dulu. Oke. Kalau dari aku, kenapa alasannya bisa masuk sini? Karena ketolak SNBP. Awalnya tuh aku tuh pengen banget jadi PG PAUD. Oh, UPI ya, UPI. Tapi ketolak karena emang kuotanya dikit dan lebih menang swasta sih. Kalau dari apa sih namanya tuh? Akreditasi. Iya. Akreditasi ya. Kan kalau negeri itu kadang suka kebanding sama yang skor-skor nilai anak swasta. Jadi pasti otomatis yang anak negeri itu kelempar gitulah, jadi otomatis nggak keterima di SNBP. Jadi kayak kenapa bisa masuk ke sini, karena ya gak ada pilihan lain, tapi bagus kok. Coba kalau dari Yesa dong, mau tau dong. Jujur banget gitu ya. Nah, dari aku sebenarnya aku tuh anaknya kan seni banget ya, pengen banget masuk seni siap nih. nih. Kebetulan udah keterima tuh UTBK di mana adalah di kampus seni. Bagus. Coba dong spill kotanya boleh dikit. Kayaknya jangan gak sih? Oke, itu aja ya. Terus tapi di sisi lain tuh kayak keluarga kurang ngedukung dan pengen aku tuh bisa apa ya, komunikasi di lebih baik halayak itu. banyak gitu. Jadi makanya masuk ke gampangin PR. bersosialisasi Yap, ya. betul. Coba dong, ini kita kan udah kurang lebih 1 tahun ya di Telkom ini. Ada nggak sih kayak makanan favorit mungkin? Bisa dulu. Oke. Kalau misalnya jajan di sini kayaknya di Gate 1 tuh banyak banget ya. Jujur ya benar, Sumpah di Gate 1 banyak banget. Iya. Tapi ada tuh minuman favorit. Kayaknya semua orang juga tahu yang namanya teh G-Boy. Yes, Teh G-Boy itu kayaknya semua orang juga tahu dan kayaknya
perfect banget itu. Iya, sumpah itu Apalagi- minuman yang paling disukai anak-anak Iya, sini deh kayaknya. Coba kalau ada makanan nggak nih, kalau aku pribadi kan benar kalau get satu tuh kalau nggak beli basmut, mie jebeo-nya itu the best. Minjem. Iya, mie jebeo. Oh, ada ya? Ada, sumpah itu enak banget. Jujur baru Di tahu. ini di jajaran yang basmut ya. Di basmutnya atau lain dari basmut? Lain dari basmut, cuman dia Oh, kayak deket. satu baris gitu. Oh. Itu enak banget. Jujur. Coba kalau ya. Makanan. Kalau makanan mungkin ayam sambal mangga. Oh, Pasti udah ngasih kan itu sama udah ayam pilihan sambal tuh semua mangga. anak deh Jujur. kayaknya. Itu nggak sih kayak itu comfort foodnya. Iya, Tell betul you. banget. yes, Iya, benar. betul. Kayaknya kalau misal lapar dan bingung mau makan apa pasti pilihannya itu, guys. Sambal mangga, bener Bener banget. Coba dong kegiatan kalian nih sama kuliah gitu. Selain kuliah, terus tuh balik asrama lagi, apa? Mau tahu dong? Kayak kegiatan apa gitu di luar kuliah? Kok di luar kuliah untuk semester 1, kalau untuk semester 1 benar-benar belum ngikutin apa-apa sama sekali karena mungkin Enjoy ya, pengen enjoy aja, nikmatin, iya gitu. Mungkin masih ini nggak sih beradaptasi juga. Iya, beradaptasi juga. Terus kayak masih kayak ya canggung-canggung gitu sama teman-teman. Tapi sekarang tuh yang mulai bukan sibuk lagi ya, jujur sibuk banget nih. Sibuk banget, kebetulan ikut himpunannya PR. jadi himpunan ya, jurusan ya? Iya, terus habis itu juga UKM sama lagi sibuk banget sama beberapa proker dan kebetulan saya Oh sekrenya. my god, oh iya sih, saya kira emang banyak kerjanya ya. Banyak Maaf. banget, aduh Oh ya, kalau pusing. boleh tahu kan hima tuh banyak banget kayak kalau dari Ormawa kan disebutnya badan gitu ya. Nah kalau dari kalian disebutnya apa, divisi kan? Kita departemen. Oh, departemen. Iya, kebetulan aku sendiri departemennya minat dan bakat. Jadi siapa tahu bagi kalian anak-anak PR nih yang nonton ini mungkin ada punya minat dan bakat, boleh nanti kontak saya di sini. Enggak ada sih, apa bercanda. ada QR-nya nggak? Ada QR nggak nanti, Tar? Coba kalau dari Yaya sendiri. Sebelum ke aku, coba kamu dulu deh. Iya nih, Kalau dari tadi nanya iya. mulu nih, coba. Oke, Kita kalau juga aku- mau tahu nih Pak Jua ngapain aja sih 2 semester ini. Oke, ini kita buka ya. Aku selama 2 semester ini sebenarnya sama ya. Kalau semester 1 lebih ke pengennya nikmatin aja, karena kan banyak omongan nih kalau misalnya semester selanjutnya tuh bakal lebih sibuk. Jadi kayak oke, mending nikmatin aja dan emang buat beradaptasi juga kan. Terus kalau di semester 2 aku kebetulan ikut Ormawa DPM, itu Dewan tahta paling Perwakilan tinggi Mahasiswa. tuh. Nah, kebetulan aku masuk ke bukan badan sih, lebih ke komisi 1 gitu. Mantep. Ya, gitu. Coba kalau Daya, Kalau dari aku jujur dari semester 1 sampai 2 aku belum ikut apa-apa karena pertama aku masih beradaptasi karena ya susah ya Iya. buat aku, dan mungkin aku bakal ikutan organisasi tuh mungkin di semester 3. oke. Coba Semangat apa? deh. Masih ada nggak plannya kayak kamu Kira-kira tertarik apa nih? Iya. Aku sih udah tertarik sama UKM Teams ya. Tahu Ya, pokoknya yang banget. sukanya yang terjun langsung ke desa-desa kemanapun terjun itu. tuh. terjun. Ya gitu deh, pokoknya yang apa ya, yang langsung apa sih namanya? Langsung ke lapangan gitu Iya, ya. langsung ke lapangan gitu. Nih kalau dari Yasa tadi kan sempat mention UKM ya. Coba UKM apa dong? Aku nih ikut karena aku anak seni ya. Oh iya, seni. Izin. Oh siap. Seni, Aku siap, ikut Embun, itu UKM seni juga yang ada di sini. Kebetulan aku ikut Embun tuh di Rato Jaronya. Selain itu juga aku ikut UKM Care Tell You, yang dimana itu tuh peduli disabilitas gitu. Jadi aku membantu dan menemani anak-anak disabilitas gitu. Keren banget ya, jujur. Oh iya, coba nih, kan tadi Care Tell You tuh tentang disabilitas ya. Boleh tahu nggak sih sebenarnya dalamnya tuh kayak gimana, kayak UKM-nya tuh sebenarnya kayak apa? Jadi Care Tell You ini dimana kita tuh belajar sama-sama sama anak-anak disabilitas. Kayak misal kita tuh biasanya per 3 bulan sekali tuh ada kelas apa sih kalau bahasa isyarat gitu. Jadi per 3 bulan kita ada kelas bahasa isyarat bersama anak-anak disabilitas gitu. Aku mau tahu nih, kalian kan lagi sibuk-sibuk ke kuliah, apalagi udah 2 semester nih ya. Iya, Kalian tuh
kalau capek nih pelariannya kemana sih? Tuh mau tahu nih. Mungkin dari kiri aku dulu aja ya, karena setahu saya nih dia anak Pepe nih. Jauh ya, lumayan ya. Lembang ya, Coba. jauh. Oh, Lembang tuh. Jujur kalau lagi capek gitu pasti yang pertama pulang dong. Terus pasti pulang. udah di rumah pasti main sama teman-teman SMA yang pastinya, karena menurut aku ketemu teman-teman SMA tuh kayak recharge energi banget. Bener-bener. Dan yang pasti ketemu sama pasangan. Gimana nih yang gak punya pasangan kalau Jujur itu kalau lagi capek ketemu teman SMA, pasangan itu kayak recharge energi banget sih, apalagi bener sih, bener. di daerah sendiri, di rumah sendiri gitu. Jadi kayak ya udah emang daerahnya jadi iya, enjoy gitu ya coba nih kamu. Fajwa sendiri gimana nih kalau lagi capek? Sudah kalau dari aku, kalau benar kayak lagi capek banget dan energi aku tuh habis buat bersosialisasi, pasti pelariannya ke drakor guys. Aku bisa sampai maraton. seharian itu ngabisin drakor, dan bahkan satu drakor tuh bisa aku habisin hari itu juga. Yang dimana kayak durasi per episode tuh bisa sampai 1 jam gitu loh. Dan kalau yang kedua ya tentunya main gak sih? Sama siapa tuh mainnya kalau boleh tahu? Spill dong, spill. Sama siapa ya? Aku sama kayak Yaya, sama pasangan aku, karena bener kayak recharge energi juga. Tapi bukan tentang pasangan juga, aku kadang dia main sama teman-teman aku gitu. Coba kalau dari Yesa? Jujur aku kalau capek pelariannya tidur. Aku Oh iya, tidur tidurnya banget ke-mention anaknya. Iya, aku anaknya tidur banget. Sama aku tuh karena aku nggak punya pasangan ya. Jadi paling aku main sama teman-teman aku sih gitu. Oh iya, sama aku tuh suka banget kalau lagi capek pengennya makan, pengennya jajan, apa aja pengen dibeli gitu. Kalian gitu juga nggak sih? Jujur aku enggak sih. Kok enggak ya? Oh, enggak relate ya ternyata. It's okay guys, pribadi Oke, kita berbeda. iya. Cuman itu serunya karena kita apa membuka gitu loh, Oke. bagian dari diri kita tuh. Sharing-sharing aja. Bener. Nih last nih, coba deskripsiin dong Tell You tuh kayak gimana. Dari kamu dulu dong. Mau tahu nih. Oke, dari aku ya. Menurut aku Tell You ini benar-benar kayak apa ya? Tempat pulang bisa disebut Bisa tempat disebut pulang karena jujur aku nyaman di sini ya dibanding di kota aku. Sama. Tuh kan? Udah sih dari aku itu sih deskripsinya. Dari kamu deh. Kalau dibilang tempat pulang juga tempat pulang, sama jadi Tell You ini kayak jadi apa ya? Pengalaman baru kah? Pengalaman baru, new experience sih. Karena sebelumnya aku kayak nggak pernah yang namanya kayak keluar dari daerah sendiri gitu, kayak untuk berbaur, apalagi untuk belajar kayak gini. Dan menjadi kayak tantangan baru juga sih menurut aku Tell You tuh. Tapi seru guys, di Tell You tuh seru banget bener-bener. Coba dari Yaya Tadi itu apa sih pertanyaannya? mendeskripsikan Tell You itu kayak gimana? Tell You tuh seru, tempat belajar juga, tempat belajar baru, apalagi kan kita peralihannya dari SMA ke kuliah kan. itu Pasti kayak tempat belajar baru yang mungkin agak asing ya, karena kan kita kebiasaan kayak yang pakai seragam tiap pagi, pulang jam 3 sore, dan itu pasti Senin sampai Jumat teratur kan. Sedangkan kalau kuliah tuh kayak jamnya tuh kayak nggak nentu gitu, jadi kayak pasti tempat belajar baru aja sih gitu. Oh ya, for your information, kita juga maba dan Yes. kita kebetulan dapat asrama, jadi bener kayak itu experience yang Baru. iya baru banget. Karena kayak bayangin aja kita satu kamar dengan stranger yang bahkan kita nggak tahu. Iya. dan jumlahnya tuh 4 orang. Kayak kita harus berbaur dengan 4 orang itu di setiap harinya. Iya, Benar. yang biasanya sendiri ini tiba-tiba Harus kayak- bareng berempat gitu. Itu juga kayak sebenarnya ada tantangan juga, ada keseruannya juga. Tantangannya mungkin kayak di saat-saat kayak pengen sendiri gitu Iya, nggak sih? bener. Iya nggak sih? Jadi kayak merasa nggak ada ruang privacy karena balik lagi kita kan tinggal di Bareng-bareng. asrama, iya bareng-bareng. Oh, aku juga mau tahu nih, kalian kalau misalnya nongkrong, nongkrong nih, nongkrong. anak-anak kuliah nih biasanya kegiatannya nongkrong ya, Iya, kalau bukan bener, kelas. bener. Kalian tuh misalnya kalau nongkrong kemana, dan kalian tahu nggak sih biasanya di Bandung tuh kayak tempat jajan di mana, atau kayak malam minggu paling rame deh di mana tuh? Oke. Coba Dewa, kamu dulu. Oke, dari Yang aku paling ya. sering nih, yang paling sering. Bener. Oke.
kebetulan kalau aku nongkrong, aku bukan tipe yang stay di satu tempat gitu loh. Jadi kayak bener-bener geser, explore, geser. Apalagi ini kan kita bener-bener bukan di kota kita sendiri ya. Jadi kayak gitu perasaan sebenarnya Bandung tuh kayak gimana sih dalamnya gitu kan. Nah, cuman sejauh ini top 1 favorite tempat nongkrong aku Paragraph yang di Cihapi gitu. Tahu gak sih? Tahu banget. Nah, terus kalau misalnya buat tempat jajanan malam mingguan gitu, of course Lengkong. Bener. Wah, itu Lengkong sih. Topi 2. Oke, lanjut mungkin dari kalian. biasa. Aku sih relate sama Lengkong ya, tapi kalau misalnya nongkrong, jujur aku jarang kalau misalkan tempat itu paling kayak singgah sebentar doang. Jadi kayak nggak ya lupa gimana gitu sama tempatnya. Tapi aku pernah datang ke satu tempat, dia tuh kayak rumah tapi kayak jadi tempat perpustakaan juga. Menarik Tapi ya. iya, jadi kita bisa ngerasain apa ya, rasanya kayak nongkrong tapi sunyi gitu. Itu ada di Ciumbuleuit. Coba disebut lagi. Mau denger dong. Emang apa ada sebutannya? Bener kan? Cimuleuit akal. Ciumbuleuit kalau aku. Oh, Kita beda-beda guys. Kalau di Lembang Cimuleuit. Kok kamu? Ciumbuleuit. Aku Ciumbuleuit. Nggak tahu sih tapi sebutannya. itu daerahnya dingin banget ya. Dingin banget karena karena dia di udah atas kan? Iya, dia udah di atas, dan itu tuh kayak itu bentukannya rumah, terus banyak buku-buku gitu. Dan itu nggak boleh berisik karena emang vibesnya sepi-sepi gimana gitu. Itu namanya Howell. Oke, note ya kalau misalnya emang kalian tipe yang kayaknya ke tempat sunyi dan yang nyaman. Itu kayak sendirian gitu-gitu, itu tempat paling enak sih. Coba kalau dari Yaya. Kalau dari aku mungkin tempat nongkrong yang paling enak ada di Dago Atas. Namanya Anak dago banget nih. Dago banget. Mungkin di 372. Itu pokoknya 37. ya kayak suasananya tuh kayak depannya danau. Oh iya. Kalian harus cobain ke situ karena di situ adem, sunyi, walaupun banyak orang tapi itu tetap sunyi. Terus pemandangan kita tuh kayak danau gitu. Apa kita coba ya? kesana, Sumpah itu guys? kalian harus coba Boleh banget. tuh, boleh. Vibes-nya enak banget dan banyak banget mahasiswa yang ke situ BTW. Iya. Mahasiswa ITB. Kakak ITB. Sebelah Sebelah tuh. sebelah tuh. Tapi kalian tahu nggak sih tempat nongkrong yang 1948? Kayaknya daerah Dago juga deh. 1948. Jujur Baru dengar. Iya. Baru dengar. itu juga oke sih, karena itu daerah jadi pemandangannya juga oke banget, dan dia ada live musiknya gitu. Lucu banget. Itu live musiknya tiap malam minggu atau setiap hari ada? Kalau setiap hari kurang tahu, tapi saat itu aku kebetulan malam minggu. Emang lagi rame-ramenya ya. Oke. Udah. Mungkin itu aja ya. Oke, itu aja ya dari kita. Coba dong, kita nih apa nama podcastnya? Cip. Cup. Bye bye guys.